Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Kurniawan dengan NIM 24334128. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Medikal Bedah pada Pasien dengan Hipertensi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang, yang mana ini merupakan tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Nurse Debbie Sylvia Dewi, Magister Keperawatan. Mengapa menggunakan kerangka 5W+1H pada bab 1? Menggunakan kerangka 5W+1H pada bab 1 karena latar belakang masalah yang baik harus mampu menjawab pertanyaan mendasar secara sistematis agar urgensi penelitian terlihat jelas. Dengan menggunakan kerangka 5W+1H, kita dapat mengurai masalah kesehatan hipertensi dari tingkat global hingga ke unit ruang rawat inap terkecil. Pendekatan ini membantu kita memahami apa masalahnya, siapa saja yang terdampak, di mana lokasi dengan beban kasus tertinggi, kapan lonjakan kasus terjadi, mengapa penyakit ini berbahaya dan terus meningkat, serta bagaimana solusi asuhan keperawatan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasinya. Jadi, penggunaan kerangka 5W+1H pada bab 1 ini sangat penting dilakukan agar urgensi penelitian kita terlihat jelas dan tersusun secara sistematis dan rapi, dan memudahkan kita dalam melakukan penelitian. What? Apa yang dibahas? Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah hipertensi. Hipertensi, atau yang lebih dikenal dengan tekanan darah tinggi, merupakan kondisi kesehatan kronis yang terjadi pada aliran darah yang melonjak secara level abnormal secara terus-menerus. Kondisi ini terjadi apabila pengukuran tekanan darah sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih dan pengukuran tekanan darah diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih. Ini menurut WHO tahun 2023. Kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala bagi penderitanya. Oleh karena itu, hipertensi ini dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Apabila tidak ditangani dengan tepat, hipertensi ini akan menimbulkan komplikasi yang berat bagi penderitanya, seperti serangan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, dan kebutaan. Ini menurut data WHO pada tahun 2025. Laporan beban dari penyakit ini terus meningkat dari setiap tahun ke tahunnya. Laporan WHO Global Hypertension Report pada tahun 2025 yang diluncurkan pada September 2025 menyatakan bahwa apabila cakupan pengobatan hipertensi dapat ditingkatkan hingga 50% dari seluruh penderitanya, sebanyak 76 juta kematian dapat dicegah di antara tahun 2023 sampai tahun 2020, sekaligus menghemat biaya kesehatan sebesar 100 miliar US dollar per tahunnya. Siapa yang menjadi sasarannya? Yang pertama, sasaran utamanya pasti pasien yang menderita penyakit hipertensi yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Yang kedua, tenaga kesehatan berkolaborasi dalam melakukan penanganan pada pasien dengan hipertensi. Kita sebagai seorang nakes tidak bisa melakukannya sendiri. Kita juga harus membutuhkan kerjasama orang lain, misalnya dalam pengambilan keputusan diagnosa, pengobatan, dan terapi. Oleh karena itu, kita sebagai nakes harus bekerja sama dalam penanganan kasus pada pasien dengan hipertensi ini. Yang ketiga, keluarga. Dalam setiap pengambilan keputusan atau melakukan tindakan, kita harus melibatkan keluarga, karena keluargalah yang lebih dekat dengan pasien dan keluargalah mengetahui kondisi pasien. Kita sebagai nakes tidak hanya mendapatkan informasi dari pasien, akan tetapi juga dari keluarga. Oleh karena itu, kita sebagai nakes harus mengajarkan edukasi bagaimana perawatan kepada pasien dengan hipertensi ini, baik di dalam rumah sakit maupun pasca keluar dari rumah sakit.
Berdasarkan data WHO pada tahun 2025, secara global, prevalensi hipertensi pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, yaitu pada laki-laki sekitar 34%, sedangkan pada perempuan sekitar 31%. Dengan jumlah absolut, penderita laki-laki mencapai 720 juta jiwa, dibandingkan perempuan hanya mencapai 680 juta jiwa. Ini menurut WHO pada tahun 2025. Di kawasan Asia Tenggara, pola yang sama juga terlihat, di mana prevalensi hipertensi pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan laki-laki yang suka merokok, mengkonsumsi alkohol, dan tidak mau mengecek kesehatan rutinnya. Ini menurut WHO pada tahun 2025. Di Indonesia, penelitian terhadap populasi dewasa muda pada usia 18-44 tahun yang menganalisis data Indonesia Family Life Survey atau IFLS menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu pada laki-laki 14,79%, sedangkan pada perempuan 12,51%. Dengan laki-laki berisiko 1,18 kali lebih sering mengalami hipertensi dibandingkan perempuan. Ini menurut data yang saya ambil Tarumanegara Medical Journal pada tahun 2019. Secara fisiologis, tingginya risiko hipertensi pada laki-laki, terutama pada usia produktif, dijelaskan melalui beberapa cara atau mekanismenya. Yang pertama, karena perempuan pada usia subur mendapatkan perlindungan hormonal dari estrogen yang bersifat vasodilatif, yang mana sehingga mengurangi resiko penebalan dan kekakuan dinding pembuluh darah arteri. Perlindungan ini akan melemah seiring bertambahnya usia perempuan. Pada usia lansia, kasus hipertensi perempuan juga akan sama dengan laki-laki. Yang kedua, tentang kebiasaan pola hidup. Laki-laki kebiasaan pola hidupnya sering merokok dan melakukan minum minuman alkohol. Oleh karena itu, di sini juga bisa terdampak juga lebih tinggi laki-laki terkena hipertensi. Dan yang terakhir, yaitu kebiasaan. Laki-laki diakibatkan karena stres kerja, kurangnya manajemen stres. Oleh karena itu, di sini laki-laki juga sangat berpengaruh baik dari sisi fisiologis, dari sisi emosional, dan psikologis. Oleh karena itu, kita di sini peran perawat harus memberikan edukasi yang mendalam kepada pasien, karena penyakit hipertensi ini lebih banyak menyerang laki-laki. Namun demikian, perempuan juga bisa terkena penyakit hipertensi ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita secara baik dan benar. Where, di mana dilaksanakan? Penelitian ini saya lakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Mengapa saya memiliki rumah sakit ini? Karena berdasarkan 10 jumlah kasus penyakit terbanyak, hipertensi menempati urutan pertama dari tahun 2022, 2023, 2024, sampai 2025. Setiap tahun, angkanya selalu melonjak drastis. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan pelaksananya, dikatakan bahwa hambatannya yaitu ketidakpatuhan pasien dalam minum obat pasca keluar dari rumah sakit. Oleh karena itu, di sini peran nakes sangat dibutuhkan dalam memberikan edukasi secara mendalam. Kita harus memberikan edukasi tidak hanya kepada pasien, tapi juga melibatkan keluarga. Dan juga, Rumah Sakit M. Jamil atau RSUP M. Jamil ini merupakan rumah sakit nasional umum pusat yang berada di Sumatera. Rumah sakit ini langsung berada di bawah naungan Kemenkes yang memiliki fasilitas yang memadai dan sangat lengkap, yang sangat cocok untuk penanganan hipertensi. Oleh karena itu, di sini rumah sakit umum pusat ini sangatlah rumah sakit yang langsung berada di bawah naungan Kemenkes. Rumah sakit ini juga menjadi rumah sakit umum pusat sebagai rumah sakit rujukan dari rumah sakit lainnya. When, kapan dilakukan? Penelitian ini saya lakukan pada tahun 2026.
Data yang saya ambil, data yang untuk mendukung penelitian ini yang pertama, data global WHO pada tahun 2024 sampai 2026, yang mana WHO mengatakan bahwa penderita hipertensi dari usia produktif sampai usia lansia mencapai 1,8 miliar, yang mana meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, data survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023. Ini mengatakan bahwa Provinsi Jakarta menempati urutan pertama dalam kasus terbanyak di rumah penderita hipertensi ini. Dan yang ketiga, data rekam medis Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil, yang mana 10 kasus terbanyak pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Yang mana di sini hipertensi esensial menempati urutan pertama. Yang dimaksudkan dengan hipertensi esensial itu kondisi yang dialami oleh pasien tanpa adanya gejala. Kondisi ini seringkali dijuluki dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Pada tahun 2022, banyaknya kasus yaitu 3.200. Pada tahun 2023 meningkat lagi yaitu sebanyak 3.400. Pada tahun 2024 sebanyak 3.700 dan pada tahun 2025 sebanyak 3.900. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan para pelaksana, dikatakan mereka telah melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan standar intervensi keperawatan Indonesia, yang mana meliputi manajemen stres, edukasi kesehatan, dan berbagai macam lainnya sesuai dengan kondisi yang dialami pasien. Namun, untuk kendala yang dihadapi yaitu ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat pasca pulang dari rumah sakit. Oleh karena itu, di sini pentingnya peran Nakes dalam memberikan edukasi secara mendalam mengenai perawatan pasien hipertensi untuk pasca saat telah di rumahnya. Oleh karena itu, di sini kita memberikan edukasi tidak hanya sebatas kepada pasien, tetapi kita juga melibatkan keluarga dalam memberikan edukasi tentang bagaimana cara perawatannya dan cara pengobatannya. Dan apabila terdapat gejala-gejala yang dimiliki oleh penderitanya, lalu kita berikan edukasi, segera bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan saya juga yang terakhir yaitu saya mengambil data pasien hipertensi 3 bulan terakhir pada bulan Oktober sampai bulan November 2025. Di sini menunjukkan diagnosanya itu ada hipertensi esensial, yaitu hipertensi tanpa adanya gejala, hipertensi dengan komplikasi jantung, hipertensi dengan stroke, hipertensi dengan gagal ginjal, hipertensi dengan emergensi, yang mana diagnosa yang kedua sampai kelima itu terjadi akibat komplikasi yang tidak ditangani dengan baik. Jadi, jika keluarga kita terkena hipertensi, segera kita bawa ke fasilitas kesehatan, karena hipertensi ini apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang sangat berbahaya bagi penderitanya. Di sini, pada bulan Oktober, November, Desember terjadi kenaikan, dikarenakan kendalanya yaitu ketidakpatuhan pasien dalam minum obat. Why? Mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini sangat penting dilakukan karena hipertensi menjadi masalah krusial nasional yang dihadapi oleh dunia, baik secara WHO, Indonesia, maupun secara rumah sakit. Yang pertama, WHO. WHO melaporkan sekitar 1,4 miliar penduduk dunia usia 30 sampai 79 tahun menderita hipertensi pada tahun 2024. Prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 30,8% pada penduduk usia lebih dari 18 tahun. Di Kota Padang, terdapat 165.000 penderita hipertensi pada tahun 2023. Kasus hipertensi di Rumah Sakit M. Jamil juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, sebanyak 3.241 kasus, pada tahun 2023 3.400 kasus, pada tahun 2024 3.700 kasus, pada tahun 2025 3.900 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hipertensi masih menjadi tantangan kesehatan yang memerlukan penanganan dan asuhan perawatan yang tepat. Di sini, peran kita sebagai nakes, kita harus memberikan edukasi kepada pasien secara mendalam mengenai perawatannya pasca sepulang dari rumah sakit. Kita harus melibatkan keluarga dalam melakukan perawatan ini. Kita harus mengajarkan keluarga bagaimana cara melakukan perawatan dan penanganan pada pasien dengan hipertensi ini sepulang dari rumah sakit. Nah,
Untuk kendala yang dialami pada setiap baik dunia maupun Indonesia maupun di Sumatera Barat, yaitu karena ketidakpatuhannya pasien dalam minum obat. Oleh karena itu, di sini kita harus memberikan edukasi yang mendalam kepada pasien dengan hipertensi, dan peran nakes di sini sangat penting dibutuhkan agar hipertensi ini kasusnya bisa dikurangi dan tidak lagi menjadi masalah utama kesehatan dunia. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Masalah hipertensi dapat ditangani dengan melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif, dimulai dari pengkajian secara menyeluruh, penetapan diagnosa, melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SDKI, SLKI, dan SIKI. Yang keempat, melakukan implementasi keperawatan sesuai dengan kondisi pasien. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap implementasi yang telah dilakukan. Yang keenam, memberikan edukasi baik kepada pasien maupun kepada keluarga tentang bagaimana perawatan pada pasien hipertensi pasca pulang dari rumah sakit. Nah, untuk pengobatan hipertensi ini terbagi atas dua, yaitu secara farmakologis dan non-farmakologis. Secara farmakologis, obat yang paling umum digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu amlodipin. Amlodipin ini tingkatannya juga terbagi, bisa dari 5 mg, 10 mg, tergantung kondisi pasien dan sesuai order dokter. Yang kedua, secara non-farmakologis. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan telah menciptakan program patuh, yang mana P-nya periksa kesehatan secara rutin. Yang kedua, atasi penyebab masalah kesehatan dengan minum obat secara teratur. Yang T, tetap diet gizi seimbang dengan mengurangi konsumsi garam harian kurang dari 2 gram per hari bagi penderita hipertensi. Yang U, upayakan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, misalnya jalan kaki, bersepeda, maupun jogging. Dan yang terakhir, hindari asap rokok dan alkohol. Nah, berikut merupakan WOC atau perjalanan penyakit dari hipertensi. Nah, jadi penyebab penyakit hipertensi itu tidak hanya sekedar dari faktor genetik, tetapi juga terhadap kebiasaan atau pola hidup yang kita lakukan, seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, kurang olahraga, mengkonsumsi garam secara berlebihan, dan obesitas. Nah, di sini sumber WOC saya itu berasal dari Kadinda Intan Septiara pada tahun 2022. Di sini, beliau mengatakan kemungkinan diagnosa yang muncul pada pasien dengan hipertensi yaitu ada 10. Yang pertama, defisit pengetahuan. Di sini saya salah ya. Di sini saya bikin defisit nutrisi. Yang kedua, ansietas. Yang ketiga, coping individu tidak efektif. Yang keempat, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Yang kelima, gangguan rasa nyaman. Yang keenam, nyeri akut. Yang ketujuh, intoleransi aktivitas. Yang kedelapan, resiko cedera. Yang kesembilan, resiko ketidakseimbangan. Yang kesepuluh, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Nah, begitulah untuk kemungkinan diagnosa yang muncul pada pasien dengan hipertensi. Dan begitulah tentang penjabaran untuk WOC-nya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai karya tulis ilmiah saya tentang asuhan keperawatan medikal bedah pada pasien dengan hipertensi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Semoga dengan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.